kadang-kadang manusia itu baru ingat kepada Allah ketika ditimpa kesulitan. Pada saat raha, sedang dalam keadaan lapang, tenang, senang, kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dapat ujian baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, siapa yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala indar raha, pada saat dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, maka Allah itu akan mengingatnya inda syiddah, pada saat dia di dalam kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmatul sihah, kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman, kita sujud melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang kita bahas pada Selasa kemarin, masih berkaitan dengan sholatul khauf. Di akhir ayat yang membicarakan tentang sholatul khauf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza qadaytumus sholata, maka apabila kamu sudah melaksanakan salat, fadhkurullaha, hendaklah kalian itu ingat zikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, ataupun dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, atau dalam keadaan berbaring. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, terutama dalam hal ini kaitannya dengan mereka yang ada di dalam peperangan setelah sholatul khauf, mereka tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha, sesudah kalian itu menunaikan sholat, dalam hal ini karena yang dibahas sebelumnya adalah sholatul khauf, sholat yang dilaksanakan pada peperangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesudah sholat ingatlah, zikirlah.
Zikir di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi mukhtalati ahwalikum. Jadi di dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan berdiri halul qiyam ataupun dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, artinya di dalam setiap keadaan. Zikir itu kata Syekh Wahbah Zuhaili bil qalbi wa bil lisan, baik dengan hati ataupun dengan lisan. Dengan hati adalah dengan tafakkur terhadap apa yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah dengan terus merenungkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian itu menolong Allah, maka Allah itu akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum. Dan juga akan menjadikan langkah-langkah kalian itu tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabbit aqdamakum, artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk zikir baik dengan qalbun, dengan tafakkur, dengan terus hatinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini memang orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala diharapkan hatinya terus terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga yang namanya peperangan itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, jihad. Wabil alsinatikum, ataupun juga dengan lisan, bil hamdi wat takbir wat tahlil wat du'a bin nasr, yaitu dengan mengucapkan alhamd, kalimat hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita, wat takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wat tahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wad du'a bin nasr, dan juga doa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang menunaikan salat, sesudah salat kata Allah Subhanahu wa taala, tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah perintah ini hanya berlaku kepada mereka yang di dalam peperangan, dalam hal ini sholatul khauf? Memang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus kepada mereka yang menunaikan sholat dalam keadaan rasa kekhawatiran, sholatul khauf, karena mereka memang sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kemudian kita mengingat apa yang diisyaratkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu mengisyaratkan ketika seorang hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala indar rakha, pada saat dia itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, tetap kemudian hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan mengingatnya inda syiddah. Allah itu akan mengingatnya pada saat dia dalam keadaan kesulitan. Sebab kadang-kadang manusia itu baru ingat kepada Allah ketika ditimpa kesulitan. Pada saat rakha, sedang dalam keadaan lapang, tenang, senang, kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dapat ujian baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, siapa yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala indar rakha, pada saat dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, maka Allah itu akan mengingatnya inda syiddah, pada saat dia di dalam kesulitan.
Artinya walaupun ayat ini berkaitan dengan sholatul khauf, akan tetapi sesungguhnya tetap ada kaitannya dengan sholat yang biasa kita lakukan dalam keseharian. Pada saat seperti sekarang ketika kita dalam keadaan tenang, tetaplah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah sholat kita kemudian baca berapa sih waktu yang kemudian dibutuhkan dalam rangka zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir-zikir mahsurat, doa-doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling waktunya sebentar. Akan tapi kalau kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, maka pada saat kita itu mendapatkan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengingat kita juga. Jadi ingatlah Allah Subhanahu wa taala inda rakha, Allah itu akan mengingat kalian inda syiddah. Ingatlah Allah pada saat keadaan kita lapang, senang, bahagia, dalam keadaan kaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita pada saat kita dalam kesulitan, pada saat kita ditimpa musibah. Jangan hanya ketika dapat musibah baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana saat kita sedang senang? Kemana pada saat kita sedang jaya? Kemana pada saat kita sedang bahagia? Kenapa kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala? Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini, ingatlah baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun sedang berbaring. Ini maknanya fi mukhtalafi ahwalikum, di dalam setiap keadaanmu. Karena keadaan manusia itu kan paling tidak ya 3 itu kan. Keadaan pertama sedang berdiri. Kemudian yang kedua, kalau tidak berdiri mungkin duduk. Ada mungkin posisi antara berdiri dengan duduk jongkok atau membungkuk. Tapi kalau membungkuk kan posisi kaki itu masih tetap berdiri. Jadi kalau tidak berdiri ya dalam keadaan duduk. Atau kalau tidak duduk yang sedang berbaring, sedang layeh-layeh, tetap kita diperintahkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan bil qalbi ataupun dengan bil lisan. Bil qalbi dengan menautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bit tafakkur. Tafakkur tentang penciptaan alam semesta ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan. Itu yang disyaratkan misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ghasyiyah. Ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihatlah gunung, bagaimana gunung itu dipancangkan kokoh seperti itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu kemudian dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa nyaman melangkah di dalamnya menuju kemana seakan-akan datar, padahal sesungguhnya bumi itu bulat. Renungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari zikir bil qalbi, tafakkur fi khalqillah, tafakkur tentang penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan lisan, dengan mengucapkan kata-kata zikir-zikir maksurat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian ditekankan secara khusus kepada orang-orang yang ada dalam peperangan sesudah salat khauf? Karena mereka pada saat itu adalah inda syiddah, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan peperangan itu kan masa-masa sulit,
maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus kepada mereka agar tetap menautkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan pertolongan kepada mereka. Dan ini nanti ada kaitan dengan ayat yang sesudahnya. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus shalah. Di dalam ayat yang lain, sebelum kita lanjutkan itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal yang sama tentang zikir bagi orang-orang yang di dalam masa sulit peperangan misalnya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika kalian bertemu dengan sekelompok, dalam hal ini sekelompok musuh, fasbutu, maka tetaplah kalian, wadhkurullaha katsiran, dan Allah memerintahkan ingatlah Allah yang banyak, banyaklah berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Jadi zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala terutama pada saat syiddah seperti itu adalah bagian dari hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Baik mereka mendapatkan kemenangan, maka kemenangannya itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kalau kemudian gugur, itu juga adalah bagian dari nikmatus syahid, nikmat berupa syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan faidat ma'nantum fa'aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jika sudah kembali seperti biasa tenang, maka dirikanlah salat seperti biasa lagi. Tidak seperti halnya pada saat khauf itu, yang tata caranya seperti yang sudah kita bahas agak berbeda. Jadi agak berbeda, ada tata cara khusus yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat perang, salat khauf. Faidat ma'nantum faqimus shalah. Kalau sudah tenang, tidak lagi dalam keadaan kekhawatiran seperti itu, maka dirikanlah salat seperti biasa lagi. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang diberikan kepada orang-orang mukmin, dan kita mawquta, dan itu waktunya sudah juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dalam sehari kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang seperti pernah saya sampaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih kepada kita. Dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah hanya meminta sebagian waktu dalam rangka menunaikan sholat, hanya 5 kali dalam sehari semalam dari 24 jam, yang kalau kemudian diambil misalnya dalam setiap sholat itu 10 menit, maka yang kemudian dihabiskan dalam rangka sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya paling sekitar 50 menit, tidak sampai 1 jam. Artinya masih lebih banyak waktu yang tersisa dari karunia Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 24 jam, yang di situ kita bisa menggunakannya dalam hal yang lainnya. Allah hanya meminta sedikit. Jadi Allah hanya meminta sedikit dari waktu kita dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sekali lagi merupakan wasilah
dalam rangka untuk kemaslahatan kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menuju kemenangan, karena salat merupakan kunci kemenangan dari seorang hamba. Bahkan ada yang memberikan permisalan dari yang sholat, dari rukun Islam yang 5 itu syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian haji. Ada yang mengibaratkannya seperti halnya tangan ini. Kalau kemudian tangan ini menggenggam sesuatu, ibadah haji belum kita lakukan karena tidak mampu, maka ini masih bisa dipegang. Kemudian puasa, karena satu hal misalnya sakit tidak bisa ditunaikan, maka tetap bisa kita pegang agama ini. Zakat, karena tidak mampu untuk mengeluarkannya, miskin, tetap dipegang. Tapi sholat yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam setiap keadaan pun, maka kalau kemudian dilepas, maka akan lepas juga ini yang namanya agama. Syahadat dengan sholat, itu yang kemudian yang menggambarkan tentang bagaimana kita memegang sholat. Kemudian di dalam ayat sesudahnya, di ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kalian merasa hina di dalam mencari baru kaum. Ini yang berkaitan dengan perang Uhud, masih dalam peperangan. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ayat ini berkaitan dalam sababun nuzulnya itu dengan peristiwa pada perang Uhud, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu mendapatkan kemenangan, kemudian ternyata berbalik menjadi kekalahan, tapi setelah itu kembali bisa mengendalikan situasi, dan kemudian mereka ingin untuk mengejar kembali orang-orang kafir yang sudah pergi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kalian itu merasa lemah fi talabil qaum, di dalam mencari kaum, yaitu al-kuffar, untuk memerangi mereka, karena pada saat itu mereka banyak yang terluka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, in takunu ta'lamuna, kalau kalian itu merasakan ta'lamun, ada rasa sakit karena luka, karena apa yang mereka rasakan di dalam medan peperangan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka sesungguhnya mereka itu juga merasakan hal yang sama. Mereka juga merasakan kepedihan, merasakan rasa sakit, kama ta'lamun, sebagaimana yang dirasakan oleh kalian. Akan tetapi perbedaannya itu adalah watarjuna minallahi ma la yarjun, tapi kalian itu berharap kepada Allah sedangkan mereka itu tidak. Jadi disinilah perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman, di mana di dalam ayat ini kata Syekh Wahbah Zuhaili, Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan bahwa dalam peperangan itu memang biasa yang namanya kesulitan. Di dalam perjuangan pasti ada kesulitan-kesulitan. Ada luka, khosarah mal, ada kerugian harta. Dan itu berlaku kepada dua belah pihak. Luka, mereka juga luka. Kehilangan harta, mereka juga kehilangan harta.
rasa capek, mereka juga merasakan hal yang sama. Cuma kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu melakukannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi hal yang membedakan antara kalian dengan mereka, kalian itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tidak. Jadi orang-orang beriman itu punya harapan di dalam perjuangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak. Baik itu kemudian mendapatkan kemenangan, maka itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian gugur, maka itu adalah pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi mereka yang mati syahid. Artinya jangan merasa lemah di dalam perjuangan, itu yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalankan perintah Allah mungkin saja ada masyaqqah, ada kesulitan. Seperti halnya misalnya berangkat kita sholat subuh, itu kan ada kesulitan, ada rasa kantuk yang kemudian kita lawan, akan tapi kita lakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian juga dari kesulitan yang kemudian kita perangi. Nah, orang-orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin bahwasanya dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian itu berharap kepada Allah sementara mereka tidak. Artinya di dalam kesulitan apapun, seorang muslim itu diharapkan tetap ada harapan yang kemudian tetap dikembangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La tayasu mir rauhillah. Jangan pernah putus asa terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang hal itu. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Nah, dalam keadaan apapun kemudian jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada siapa yang melakukan perjuangan, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin tidak bisa memberikan pertolongan, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti. Artinya seorang muslim diharapkan terus melakukan sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada musibah yang besar, maka yakinlah bahwa itu Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ada kesulitan, maka tetaplah kemudian kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya ini hanya mengadukan rasa bathi wa huzni ilallah, rasa gundah saya, rasa gelisah saya, rasa sedih saya, penderitaan saya kepada Allah. Saya tidak mengadu kepada yang lainnya. Karena kalau kemudian mengadu kepada yang lain, ya sama saja, mungkin saja tidak bisa memberikan solusi. Tapi yang paling kemudian kita adu kemudian adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian ngadunya di Facebook. Kadang-kadang sekarang itu kan sakit sedikit ditulis di Facebook, hari ini saya sakit. Kemudian dilihat komennya orang-orang nih. Orang-orang kok enggak komen yang nganu kepada saya, kok enggak ada yang doakan gitu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Yang disyaratkan ya tetaplah hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita nyata yang pernah saya dengar. Ada seorang perempuan ya, dia suaminya orang Arab. Satu waktu dia pulang ke Indonesia. Setelah itu dia balik. Nah, pada saat balik itu ternyata ketika masuk apartemennya dia mendapatkan satu kabar yang tidak enak. Ternyata dia kemudian diceraikan oleh suaminya. Jadi masuk apartemennya ada surat, suratnya adalah surat cerai.
Akhirnya dia kemudian berpikir, ini gimana ini, saya tidak boleh keluar ini, sedang menjalani masa iddah. Masa iddah perempuan itu biasanya tidak boleh keluar. Maka ya sudahlah, dia kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi suaminya mungkin menyangka bahwasanya dirinya itu masih ada di Indonesia pulang bersama orang tuanya. Sementara orang tuanya itu menyangka bahwasanya dia itu sekarang bersama dengan suaminya. Padahal dia seorang diri dalam apartemen. Sementara yang ada di dalam apartemennya, dalam kamarnya itu hanya sedikit tersisa dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia harus menjalani masa iddah sekitar 3 bulan itu. Salah satu quru. Maka kemudian dia pasrah. Dia katakan, mungkin Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang lain tidak tahu keberadaan saya, tapi saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu tentang situasi saya, tentang keadaan saya. Maka dia lakukan apa yang biasa dia lakukan. Apa yang tersisa dia gunakan. Sampai dalam beberapa hari habislah apa yang ada di dalam kamarnya yang biasa dia gunakan dalam rangka memenuhi rezeki dirinya. Jadi habis subuh, sudah habis itu, dia kemudian ya biasa bersih-bersih, kemudian sholat duha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil nunggu, hari ini saya tidak makan ini. Menunggu, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Cuma dari mana rezekinya itu yang dia tidak tahu. Sampai kemudian zuhur dalam keadaan lapar, ya sudahlah, dia tetap berdoa. Nah, dalam keadaan seperti itu, ternyata kemudian ada yang tok-tok kamarnya. Assalamualaikum. Dia kemudian lihat itu. Misalnya kalau di hotel itu kan ada lubang kecil itu untuk melihat siapa yang ada di luar. Sementara dari yang ada di luar itu tidak tahu. Dia lihat ada seorang laki-laki ini. Ini bukan mahram saya, ini tidak boleh. Ya sudah, walaupun tok-tok dia tidak mau untuk keluar. Sampai kemudian tok-tok, akhirnya digedor-gedor. Ya, tetap saja dia tidak mau keluar. Sudah, tetap aja di dalam. Nah, sampai kemudian ada surat yang dimasukkan di bawah pintu. Suratnya kemudian berbunyi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah penghuni apartemen di atas kamu itu. Saya tidak tahu siapa kamu. Mungkin adalah kamu perempuan yang tidak mau bertemu dengan laki-laki lain. Tapi sungguhnya niat saya itu baik. Saya mempunyai nazar. Saya mempunyai proyek, kalau proyek ini kemudian berhasil, maka saya akan menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk orang yang ada di bawah apartemen saya, yaitu kamu itu. Itu saja maksud saya, dan alhamdulillah proyek saya itu berhasil. Maka saya memenuhi nazar saya. Silakan ambil, semuanya ada di luar. Saya sudah melaksanakan nazar saya. Melihat surat itu kemudian dia buka, Masya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan rezeki kepada dirinya. Semuanya kemudian lengkap, beras, kemudian berbagai bahan makanan itu, termasuk kemudian uang dalam jumlah yang banyak itu. Jadi perlengkapan makanan, roti, beras, semuanya itu ada. Tinggal masukkan dia. Setelah kemudian dia yakin apa yang memang dia yakini, bahwasanya memang manusia itu tidak tahu tentang keadaan dirinya, akan tetapi Allah itu tahu tentang keadaan dirinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan rezeki, maka Allah bisa memberikan dari mana saja yang manusia itu mungkin tidak mengetahui caranya. Min haitsu la yahtasib.
wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi kalian itu berharap kepada Allah sementara mereka tidak. Yang artinya seorang muslim, seorang mukmin terutama dalam keadaan sulit seperti itu tetaplah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sandaran dari seorang yang beriman itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Hadirin jamaah rahmatullah, artinya dimanapun kita berada, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah ingat kepada Allah, dan sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingat kepada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatnya dalam keadaan sulit. Siapa yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia bersama dengan halayak orang banyak, Allah itu akan mengingatnya dalam keadaan dia sendirian. Semakin kita mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Jangan pernah melupakan Allah, terutama pada saat kita sedang jaya, sedang dalam keadaan tenang, sedang keadaan damai. Karena dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengingat kita pada saat kita di dalam kesulitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.